Seharian itu, aku menemani pacarku Aji membeli keperluan untuk kedai kopinya. Aji sedang memulai sebuah usaha kopi kecil-kecilan. Dia menyewa tempat dan memulai bisnis ini bersama temannya. Aji memintaku untuk mendekorasi kedai kopi berkonsep vintage yang dia buat itu. Kebetulan, aku ini mahasiswi jurusan desain interior. Jadi, urusan seperti ini sudah jadi makanan sehari-hariku. Setelah menggambar apa yang akan kubuat di kedai kopi itu, kami pun hunting beberapa barang. Aku mengajak Aji ke tempat jualan barang-barang bekas. Karena temanya vintage atau zaman dulu, sepertinya akan mudah menemukan barang-barang seperti itu di sana. Mataku mulai menerawang segala macam benda yang ada di sana. Mulai dari hiasan tembok sampai pajangan lainnya. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali ke mobil untuk menyimpan barang-barang. Namun rasanya aku masih belum puas. Aku meminta Aji sekali lagi untuk berkeliling ke pasar barang bekas itu. Aji mengiyakan. Tempat itu memang cukup luas. Aku rasa aku belum mengeksplor semuanya. Hingga ada satu jongko yang menarik perhatianku. Di sana ada sebuah mesin jahit tua. Yang itu mesin jahitnya vintage banget. Lucu deh. Buat di kedai bisa dipakai jadi meja tuh buat nyimpen gula. Sedotan juga bisa sama tisu, kataku. Aji sih terserahku saja, katanya. Aku pun bertanya pada sang penjual. Katanya barang ini baru saja datang. Ada yang menjual mesin jahit ini kepadanya. Setelah tawar-menawar, aku pun dapat harga yang cocok dan langsung mengangkutnya. Mesin jahit yang sudah tua itu, katanya sih dari sekitar tahun 1851. Ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti cocok dengan konsepku.
Singkat cerita, aku pun membawa barang-barang yang sudah dibeli itu ke kedai. Dan sekitar jam 5 sore, aku mulai mendekornya. Biasanya untuk urusan seperti ini, aku tidak mau diganggu. Aku biasa mengerjakannya sendiri. Aji sih sudah mengerti. Dia membiarkanku bekerja sendiri. Lalu dia pergi untuk meeting bersama teman-temannya. Kemudian aku mulai memasang barang-barang yang sudah kubeli. Karena untuk cat dan meja lainnya sudah terpasang. Jadi tinggal finishing saja. Beberapa waktu kemudian, semuanya terpasang sesuai konsepku. Tinggal satu lagi PR-ku, yaitu mesin jahit itu. Aku menggeser mesin jahit dan menyimpannya dekat sebuah cermin yang cukup besar yang juga aku beli tadi. Cerminnya berbentuk oval, memanjang ke bawah dengan pinggiran tembaga. Aku pun menyimpan mesin jahit itu tepat di bawah cermin. Sip, beres deh semua. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuat kopi. Aku panaskan air. Dan ketika menunggu air panas, tiba-tiba di luar dapur, ku dengar suara mesin jahit berbunyi. Kok mesin jahitnya bunyi? Aku pun bergegas keluar dan melihat ke arah mesin jahit tua itu. Dan ketika kulihat, mesin jahit tetap pada posisinya dan tidak berbunyi lagi. Aku dekati perlahan mesin jahit itu dan terdengar air panas di dapur berbunyi. Aku pun kembali ke dapur dan mematikan kompor. Aku lalu segera menyeduh kopi itu. Dan ketika suasana sedang hening, ku dengar lagi suara mesin jahit. Aku
Aku langsung berlari keluar dapur. Kulihat mesin jahit itu bergerak-gerak sendiri. Seperti ada yang mengayuh mesinnya. Bulu kuduku berdiri seketika. Jelas itu bukan mesin jahit listrik. Tidak mungkin ada yang konslet hingga bergerak-gerak sendiri. Ku beranikan diri mendekati mesin jahit itu. Sampai ketika ku pegang mesin jahit itu. Mesin jahit itu berhenti. Aku mulai ketakutan di sana. Sebelumnya, aku tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan tiba-tiba Assalamualaikum. astaga. Aku tersentak kaget ketika mendengar ada yang mengucapkan salam. Kulihat dari pantulan cermin di belakangku ada nenek-nenek. Rambutnya putih, diikat ke belakang. Nenek itu seperti memakai kebaya berwarna coklat usuh. Tubuhnya kurus. Sekilas, matanya pun hampir tidak terbuka. Nenek itu seolah tersenyum kepadaku. Aku masih terpaku melihat ke arah cermin. Nenek itu berdiri di belakangku. Assalamualaikum. Aku membalas salamnya. Waalaikumsalam. Aku balikkan badanku dan ketika aku berbalik, nenek itu tidak ada di belakangku. Ya, di belakangku tidak ada siapa-siapa. Aku lirik lagi ke arah cermin. Ya Tuhan, masih terlihat jelas di cermin itu. Nenek itu masih berdiri di belakangku. Namun, kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Kulitnya keriput menghitam. Matanya kini membelalak. Sekitar kantung matanya hitam. Dan dari pantulan cermin itu, aku lihat nenek itu semakin mendekat. Namun, ketika aku lihat, di belakangku tidak ada siapa-siapa.
sampai mesin jahit itu berbunyi lagi. Dan ketika kulihat, ya Tuhan, nenek tadi sudah duduk di mesin jahitnya sambil kakinya menggerak-gerakkan mesin jahit itu. Aku kontan berteriak dan langsung berlari keluar dari kedai itu. Aku menunggu Aji datang di depan kedai itu. Dan tak berapa lama kemudian, Aji dan temannya yang lain pun datang. Aku refleks langsung memeluk Aji ketakutan. Aji yang kebingungan mencoba menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku ceritakan bahwa mesin jahit itu berhantu. Penunggunya nenek-nenek. Dan tadi mesin jahit itu bunyi sendiri. Lalu ada nenek-nenek duduk menjahit di mesin jahit tua itu. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengembalikannya pada penjualnya lagi. Penjualnya tidak mengatakan apa-apa ketika aku kembalikan mesin jahit itu. Dia hanya bilang, mesin jahit ini cuma buat orang yang mengerti saja. Aku tidak tahu maksudnya apa. Tapi yang jelas, mesin jahit itu sudah hilang dariku. Dan yang terpenting adalah, ini tidak jadi mimpi burukku lagi.